وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Masih ada di halaman 43. Wa yajuzul fitru li musafirin safara qasrin. Baris kelima dari atas bagian luar, halaman 43, baris kelima dari atas bagian luarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Wa yajuzu al-fitru li musafirin safara qasrin wa illam yashqa alayhi sawmun wa li maridin wa hamilin wa murdi'atin yashqu alayhim masyaqqatan la tahtamilul fitra wa yajibu alayhim al-qada'u wa yajibu at-tabyid wa at-ta'yin fi an-niyyah likulli yawmin wal imsaku 'anil jima' wal istimna' wal istiqa'ah wa 'anil riddah wa 'an dukhuli 'ainin jawfan illa riqahul khalisa at-tahira min ma'dinihi. Masih berkenaan tentang perihal perkara puasa. Wa yajuzu, dan dibolehkan al-fitru untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Boleh untuk tidak melakukan puasa atas siapa? Li musafirin, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ya. Musafir safara qasrin, yang perjalanannya itu dibolehkan untuk qasar jama', kurang lebih 84 kilo jaraknya, dan itu pun berangkatnya harus sebelum subuh ya. Kalau sesudah subuh, habis sholat subuh, habis sahur, habis sholat subuh dia jalan, nah, maka tetap wajib melaksanakan puasa. Seumpama dari Jakarta mau ke Bandung, dari Jakarta mau ke Jawa Tengah, itu kan lebih jaraknya dari 80
itu boleh dia melakukan berbuka, artinya tidak puasa gitu. Kalau seumpama dia sedang musafir. Bi an yakuna tawilan wa faraqal umran wa nahwuhu qabla al-fajri. Kalau di dalamnya ada qabla al-fajri. Wa yajuzu, dan dibolehkan al-fitru berbuka. Artinya boleh tidak puasa di saat Ramadan, tidak berdosa. Siapa? Li musafirin, orang yang melakukan perjalanan, yang perjalanannya itu dibolehkan untuk qashar jamaah. Ya. Kalau dari sini ke Tanah Abang sih bukan qashar jamaah. Ya. Antum dari sini nih Pisangan Baru mau ke Tanah Abang kan musafir juga. Musafir juga, tapi safar ghair qasrin disebutnya. Dari sini mau ke Bogor jaraknya paling 60 kilo atau 50 kilo, kurang daripada 84, maka tetap wajib puasa. Qoblal fajri, yang mana perjalanannya itu dilakukan sebelum fajar. Gitu. Jadi habis sahur atau jam 3 atau mungkin jam 4, pokoknya belum subuh jalan. Kalau dia berangkatnya sesudah sholat subuh dulu, maka tetap hari itu dia wajib melaksanakan puasa. Gitu. Ya. Andai kata dia sahur, tetap sahur. Jam 3:30 dia sahur, jam 4 dia lakukan perjalanan. Kan udah keluar rumah tuh sebelum subuh, ya kan? Nah, nanti di perjalanan andai kata dia mau buka, boleh, nggak dosa. Gitu. Yang penting perjalanannya itu dilakukan sebelum namanya sholat subuh. Gitu. Sama nih kayak hari Jumat. Boleh kita tidak melaksanakan Jumat kalau perjalanan itu dilakukan sebelum subuh. Hari ini nih kita mau ke Solo misalnya, Jawa Tengah, atau ke Tegal, itu kan jaraknya hampir 400 kilo, gitu kan? Nah, kita berangkat sebelum subuh, naik kereta misalnya, perjalanan nyampe sana boleh kita nggak sholat Jumat, meskipun naik pesawat. Sebelum subuh udah berangkat dari rumah, pesawatnya jam 7 kan udah keluar rumah. Gitu. Yang penting sudah keluar rumah di saat belum terdengar adzan subuh. Nah, maka boleh, karena orang musafir gugur kewajiban Jumat. Wa nahwihi qabla al-fajri, perjalanannya itu dilakukan sebelum fajar. Ala ma'afada ar-Ramliyu, sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaikh Ar-Ramli. Wabil ijma' duna safari qasrin wa safari maksiatin, dan perjalanannya pun bukan bertujuan melakukan maksiat, ya. Bukan bertujuan untuk melakukan dosa, gitu. Kalau tujuannya dia melakukan perjalanan untuk melakukan perbuatan dosa, meskipun perjalanannya sebelum waktu subuh, tetap wajib dia melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Wa illam yashqa alaihi shaumu, meskipun puasa itu tidak memberatkan. Yang andaikan dia tetap puasa pun badannya enggak lemas, badannya enggak payah, mampu dia, andai kata dia tetap puasa, tetap boleh dia buka. Dengan syarat tadi perjalanannya dilakukan sebelum sholat subuh. Gitu. Yang berikutnya wali maridin, boleh tidak puasa bagi orang yang sakit. La yurja buruhu, apalagi sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, orang sakit yang kalau kata dokter, dokter yang bilang bukan kita semata-mata mengukur diri, enggak. Tapi kita waktu Ramadan sakit, di saat kita berobat, kita bertanya, dok, bahaya tidak nih untuk keselamatan badan saya kalau saya puasa?
Kata dokternya, oh nggak apa-apa puasa, malah justru bisa sehat seumpama, maka tetap wajib puasa. Tapi kalau kata dokternya jangan dulu Pak, kalau Bapak puasa nanti penyakitnya makin kambuh, karena ini berhubungan dengan lambung lain sebagainya. Jadi Bapak harus 2-3 hari ini disiplin makannya, minum obatnya biar lekas sembuh. Nah, maka kata dokter begitu boleh kita nggak puasa. Jadi ukurannya itu jangan ngukur diri gitu. Ini baru pilek dikit, flu dikit, batuk dikit, wah kayaknya ada sakit nih nggak puasa dah gitu. Tapi dia minum es bisa. Nah, jadi tanya dokter. Wahamilin, orang yang hamil, perempuan yang hamil, begitu juga. Kata dokternya, kata bidannya, dalam memang ahlinya dalam hal bidang kebidanan, dokter anak misalnya bilang, oh ini ibu jangan puasa dulu ya, itu karena kandungannya lemah, seumpama. Kan begitu ada. Kalau ibu kurang asupan, kurang nutrisi, berpengaruh kepada bayinya nanti. Nah, maka boleh nggak puasa. Wa murdi'atin, orang yang menyusui, wanita yang menyusui, alaihim masyaqqatun, yang mereka kalau melakukan puasa ada kesulitan. Orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui, itu boleh nggak puasa. Itu pun dengan ta'bir minat tabib, pengakuan, penjelasan dari seorang dokter. Jadi si ibu menyusui, konsultasi dengan dokter, dok, saya punya bayi, saya baru melahirkan, misalnya 2 bulan, atau 3 bulan, bagaimana kondisi saya? Andaikan saya puasa, sedangkan saya masih menyusui, anak saya harus butuh ASI. Nah, kata si dokter, boleh ibu nggak puasa, karena memang asupan ASI itu penting untuk bayi. Gitu. Jadi tanya kepada dokternya. Ai'adatan inda ziyadi wa masyaqqatan tubihut tayammum inda Ibnu Hajar wal Ramli. Gitu. Ka'an khasyiya minas saum bud'abur'in. Boleh bagi orang yang sedang kena penyakit yang kalau andai kata dia puasa lama sembuhnya. Kata dokter, jangan puasa dulu, biar minum obatnya teratur, asupannya cukup, vitaminnya, proteinnya cukup, jadi cepat pulih sehatnya. Nah, maka boleh. Tapi kalau penyakit-penyakit yang ringan, yang memang kita masih mampu untuk melakukan puasa, tetap wajib kita melaksanakan puasa Ramadan. Begitu. La tahtamilul fitrah, yang mana orang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui, dia nggak sanggup kalau dia tetap melakukan puasa. Tapi kalau dia sanggup, dokternya bilang nggak masalah, tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan. Jadi udzur tidaknya itu bukan dari ukuran kita, tapi tanya kepada pihak yang memang ahli dalam bidangnya. Seorang ibu yang hamil tanyakan kepada dokter anak atau bidan. Seorang yang sakit tanyakan kepada dokter yang memang menangani penyakit dia. Gitu. Nah, dikata dia puasa tetap puasa bisa jadi bahaya. Salamatul abdan muqaddamun min salamatil adyan. Keselamatan anggota badan lebih diutamakan dari keselamatan agama. Contohnya mana? Kita pengen sholat Jumat, tapi terjadi hujan badai. Rumah kita nggak jauh dari masjid, cuman hujannya terus, anginnya kencang. Tetap andai kata pakai payung kita bisa tetap sholat Jumat. Nah, itu boleh kita nggak sholat Jumat. Tapi dengan syarat tadi, hujan itu terjadi sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Ini hujan jam 10, ini yang sholat Jumat. Udah kelar tuh hujan. Jadi
salamatul abdan, keselamatan anggota badan harus lebih diutamakan ketimbang keselamatan agama. Karena kalau kita paksakan, ada sahabat Nabi waktu itu sedang dalam keadaan demam, badannya demam tinggi, menggigil, nggak enak, pada ngilu badannya. Dia melakukan hubungan badan dengan istrinya. Habis itu dia demam, dia paksakan mandi. Dalam keadaan demam tinggi, dia mandi. Nah, setelah itu dia meninggal. Lalu sahabat yang lain lapor kepada Rasul, lapor kepada Nabi Muhammad, ini sahabat meninggal sebabnya karena habis mandi janabah. Demam, keadaan badannya tinggi demamnya. Kata Rasulullah, coba dia tayamum. Gitu. Jadi boleh. Untuk keselamatan anggota badan, syariat agama itu boleh diganti dengan yang lain. Yang tadinya harus mandi janabah karena keadaan seperti itu digantikan dengan tayamum. Begitu. Ya kan? Kita lagi puasa, tapi perih kita punya perut sakit, melilit, bukan. Ya, karena itu urgent. Yang andai kata kita tetap memaksakan diri untuk melakukan puasa, bisa membahayakan diri kita. Salamatul abdan, keselamatan anggota badan, muqaddam, lebih didahulukan daripada keutuhan keselamatan agama kita. Nanti kalau kita sakit, kita meninggal, nggak bisa lagi ibadah. Gitu. Hanya la ya'rifu siha ilal marda. Tidak ada yang tahu nilai kesehatan itu sangat mahal kecuali bagi orang yang sudah sakit. Kalau lagi sehat sih nggak sadar. Kalau nikmat sehat itu mahal, ya, gitu. Nikmat sehat aja mahal, apalagi sakit lebih mahal, ya, gitu. Wa yajibu alaihimul qada, dan wajib bagi mereka musafir, orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui, wajib apa? Al-qada'u, untuk mengqada puasanya. Nanti waktunya sudah tepat, sudah lagi Ramadan berlalu, si musafir boleh mengqada di bulan Syawal atau di bulan-bulan lainnya seperti Dzulqa'dah atau di bulan Rabiul Awal, boleh dia mengqadanya. Berapa hari dia nggak puasa? Oh, saya kemarin lagi puasa, ada urusan bisnis di luar kota sehingga saya 2 hari nggak puasa, qada 2 hari. Gitu. Orang yang hamil tidak puasanya berapa hari? Oh, kemarin dokter menyatakan setelah 10 hari saya tidak puasa, saya boleh puasa. Jadi saya 10 hari nggak puasa, qada 10 hari. Nggak harus fauran, nggak harus segera diqada, enggak, boleh dicicil. Gitu. Orang yang sakit, orang yang menyusui, begitu juga. Musafir, orang sakit. Jadi kewajiban puasa yang ditinggalkan di saat Ramadan itu wajib diqada. Saya kemarin puasa kala 2 karena sakit. Udah payah, udah berobat, kata dokter boleh nih nggak puasa, jangan puasa deh. Udah, kita nggak puasa itu 2 hari. Nanti niatnya qadanya sekalian tarwiyah sama Arafah gitu. Boleh digabung, nawaitu shauma qada'i Ramadan ma'asawm sunnatal tarwiyah. Saya niat mengqada puasa Ramadan serta niat puasa sunnah tarwiyah. Boleh. Oh, tarwiyahnya pas di hari Senin, gabung. Nawaitu shauma qada'i Ramadan wa shaumi tarwiyah wal itsnain. Saya niat mengqada puasa Ramadan serta niat puasa tarwiyah dan juga niat puasa hari Senin. Satu pekerjaan 3 pahala. Cuman kalau niat qada tetap wajib di malam hari. Ya. Kalau niat qada ingetin tuh, tetap wajib di tabiat di malam. Tapi kalau puasa sunnah boleh, habis subuh kita niat boleh. Yang penting jangan makan, jangan minum. Habis sholat subuh belum sarapan, habis sholat subuh sampai jam 9 sampai jam 10 hari Senin belum nyarap, belum ngopi, belum ngeteh. Puasa dah. Nawaitu shaumul isnin, saya niat puasa hari Senin. Jadi, tapi dengan syarat dari subuh sampai jam 9 itu nggak makan apa-apa. Ini jam 7 makan nasi uduk, jam 9 itu niat.
Nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh tuh. Niat dilakukan sesudah sholat subuh. Kalau puasa wajib Ramadan nggak boleh. Harus ditabitkan. Jadi kita puasa besok insya Allah panjang umur tarwiyah. Kalau nggak salah hari Rabu, Arafahnya hari Kamis, ya. Lebarannya kan hari Jumat tuh kalau nggak salah. Pas giliran pengajian tuh libur berarti. Ya, kan 2 minggu lagi kan. Masih lebaran ngaji. Libur dah. Bisa jadi liburnya 2 minggu. Pertemuan berikutnya libur lagi. Saya berangkat Gresik. Berangkat haul Gresik. Gitu. Berangkatnya hari Kamis lagi pagi. Jadi begitu. Dia boleh tuh yajibut tabiid, yajibu alaihimul qada, wajib atas mereka mengqadanya, wa yajibut tabiitu wa ta'yinu fid niyah, dan wajib bagi orang yang melakukan puasa Ramadan menginapkan niat di malam hari atau sesudah terbenam matahari. Begitu adzan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, wah, kita batalin itu puasa. Habis niat buka puasa, doa, niat lagi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dari situ udah boleh. Gak mesti harus selesai witir. Gak mesti harus di tengah malam. Dari waktu kita sudah berbuka, itu sudah kita dibolehkan untuk niat. Tapi biasanya kita dituntut niat setelah sholat witir, habis Ramadan. Wa ta'yinu, dan menentukan puasanya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Ramadannya disebutkan. Kalau niat puasa doang, saya niat puasa tapi nggak ketahuan tuh, nggak disebutin Ramadannya, maka tidak sah. Fit niat, di dalam niat. Fa amma tabyinu fa huwa iqa'un niyyah baina akhiril ghurub wa awwalut tulu'il fajar, fa in qaranat ahaduhuma aw syakka fil muqaranah lam yakfi. Tapi di sini ada masalah, andai kata dia jatuhkan niat berbarengan dengan azan atau sebelum azan maghrib. Ragu melihat jam, ini maghrib apa belum ya? Karena keraguan dia buka, lalu dia niat lagi buat puasa besok, itu lam yakfi, maka tidak sah. Bahkan puasanya hari itu bisa batal. Karena ragu-ragu apakah maghrib sudah masuk atau belum. Kalau puasa biasanya patokannya TV sih, nyalain TV, nyalain gitu. Adzan di masjid kadang-kadang telat gitu. Fi akhiril qubur wa awwalut tulu'il fajar. Fa in qaranat ahaduhuma, kalau memang berbarengan, au syakka atau ragu, lam yakfi, itu tidak memadai. Likulli yaumin, niat ini dilakukan setiap malam, setiap hari. Jadi tiap hari niat. Puasa besok niatnya malam, terus begitu. Walaupun kita sudah niat 1 bulan di awal Ramadan, kan sunnah tuh untuk kita bertaklid kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik niatnya cuma sekali. Kapan? Di saat awal pertama malam Ramadan. Pemerintah umumkan, ntar malam sudah mulai tarawih, besok kan sudah mulai puasa. Tuh Imam Malik cukup, nawaitu shauma fardhi Ramadan kullah. Saya niat puasa fardu Ramadan 1 bulan penuh. Tiap hari gak ada niat lagi. Kalau Imam Syafi'i wajib setiap malam. Untuk keluar dari khilaf, nah di malam pertama kita taklid kepada Imam Malik. Karena bisa jadi di pertengahan Ramadan kita lupa, atau kita kesiangan. Udah nggak tarawih, kita tidur. Akhirnya pas begitu bangun, pas adzan subuh, kedengeran Allahu Akbar, baru melek, ya Allah, nggak sahur nih, malam nggak niat lagi, gitu. Nah kalau kita punya niat tuh di awal pertama Ramadan, niat puasa 1 bulan, itu yang menolong kita tuh, tetap wajib puasa. Artinya sah puasa. Nah,
sekarang kalau orang lupa nggak niat 1 bulan, semalam juga lupa nggak niat, tetap wajib puasa. Artinya nggak boleh makan, nggak boleh minum untuk menghormati bulan Ramadan. Tapi nanti begitu kelar Ramadan, orang ini wajib mengqadha'nya. Kenapa kok nggak boleh makan, nggak boleh minum? Kan nggak niat, boleh aja. Itu untuk takriman wa tahriman li Ramadan, untuk memuliakan, mensucikan bulan suci Ramadan. Jangan dikotori bulan Ramadan dengan perihal yang dibenci oleh Allah. Itu yang lupa niat, tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini orang berani-beraninya sengaja ngajak depan umum, dia makan, dia minum. Naudzubillah min. Wa yajibu al-imsaku anil mufattir syar'an minal jima', dan wajib bagi orang yang melakukan puasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, menahan diri untuk tidak melakukan jima'. Kalau puasa sunnah, lagi puasa sunnah antum jima', batal puasa. Tapi nggak ada tuntutan untuk kena kafarah. Tapi kalau puasa Ramadan, lagi puasa tengah hari dia jima' sama istrinya. Mau istrinya yang ngajakin ke, mau lakinya yang ngajakin, nah nanti kena kafaratul uzma. Si suami wajib untuk mengganti puasanya itu selama 2 bulan 60 hari, 2 bulan berturut-turut 60 hari. Udah 59 tinggal sehari dia sakit nggak puasa, ulang lagi. Yang kena siapa? Laki, bukan perempuan. Paham gitu? Ya, kalau emang kebelet banget, jauhin dulu bini. Begitu adzan maghrib, batalin pakai jima'. Nggak usah buka, nggak usah makan, nggak usah minum tuh. Batal ini pakai jima'. Biidkhali hasyabah au qadriha min famidiha farjan walau duburan min adamiyin au ghairi. Tidak boleh melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Yang boleh nanti malam. Kalau di malam boleh. Udah maghrib itu boleh kita melakukan hubungan badan dengan istri kita. Itu jima'. Nanti kena kafarah. Yang kena siapa? Suaminya, bukan istrinya. Kena denda yang sangat berat. Wa minal istimna'i biyadihi aw ghairi, dan wajib bagi orang yang sedang puasa minal istimna, menjauhkan diri daripada istimna, onani, biyadihi, dengan tangannya, aw ghairihi, atau tangan istrinya. Dia minta dikeluarkan. Andai kata istri kita sedang haid, nafsu kita memuncak, dan wajib menghindarkan diri dari hal yang menyebabkan dia muntah. Muntah puasa, ta'ammudul qaid, sengaja-ngaja muntah, itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Atau lupa, dia lupa lagi puasa. Lagi puasa, dia lupa, dia muntah. Ya Allah, lagi puasa, lupa, nggak batal. Jima' juga begitu. Lagi puasa, dia lupa jima'. Udah kelar baru ingat, ya lagi puasa. Nah itu nggak batal tuh. Tapi apa iya? Apa iya tuh lupanya segitu? Di tengah-tengah pasti ingat. Makanya jangan deketin istri deh kalau lagi Ramadan. Nanti malam aja. Minal jima' wa minal istimna wa minal istiqa'a fayuftiru. Maka semua itu, jima', istimna, istiqa'a, sengaja-ngaja muntah, fayuftiru dzalika, itu dapat membatalkan puasa ma'al ilmi, dan dia tahu kalau hal itu dapat membatalkan. Kecuali dia hidup jauh dari ulama, hidupnya di pelosok, nggak ada pengajian, nggak ada ustadz, nggak ada habib, nggak ada kiai, nggak tersentuh tangan-tangan ulama tuh wilayah, sehingga mereka awam, buta benar akan hukum agama, tapi tahu kalau puasa Ramadan wajib, tapi dia nggak ngerti hukum-hukumnya, sehingga di puasa di Ramadan siang-siang dia tetap jima', itu nggak batal, dengan syarat tadi jauh dari hidup
dari dekat ulama. Kalau di Jakarta ditelolir gak kira-kira? Gak bisa. Pengajian banyak. Di Jakarta pengajian banyak. Cuman kadang-kadang banyaknya doang pengajian yang hadirnya. Enggan-engganan gitu. Padahal di kitab Ta'limul Muta'allim wala rukhsata fi tarki ta'allumi liman kana sahihal badan wal aql. Tidak ada alasan apapun untuk tidak mengaji bagi orang yang badannya sehat dan akalnya masih berfungsi. Boleh dia nggak ngaji. Satu, kalau dia sudah sakit. Yang sakitnya itu tidak bisa membawa dia ke majelis taklim. Dan itu pun kalau masih ada keturunannya, wajib dia perintahkan anak. Ayo sono ngaji ke masjid, ke musola, majelis taklim. Nanti ilmu yang kamu dapat kasih tahu kepada bapak. Yang kedua, kalau udah gila, boleh tuh nggak ngaji. Kalau udah gila boleh nggak ngaji. Tapi yang namanya ibadah, yang namanya takdir Allah itu kalau Allah mau gampang. Kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asya. Wahai Allah, apa yang engkau memang kehendaki untuk aku jadi, itu pasti terjadi. Meskipun aku tidak mau. Pak Misnan gak mau jadi orang kaya, gak mau dia jadi orang kaya. Tapi Allah mau dia jadi orang kaya, pasti jadi. Bagaimana caranya juga? Gitu. Pak Abi Jenal belum mau pergi umroh. Emang gak punya duit, emang gak memadai, gak mencukupi. Tapi Allah mau dia umroh. Ada aja nanti jalan. Amin. Itu. Tapi kata Imam Syafi'i, wa masyitu, dan apa yang aku mau, tapi engkau tidak mau ya Allah, itu pun tidak akan terjadi. Sama kayak orang ngaji. Kalau Allah mau dia ngaji, gampang aja. Jangan yang dekat, yang jauh. Itu yang ngaji di rumah saya dari Tambun, Teluk Naga, jauh-jauh Cilengsi. Allah mau dia ngaji, datang. Tapi kalau Allah nggak mau, biar kata nih kedengeran speaker masjid. Kalau Allah nggak mau dia ngaji, nggak bisa. Makanya berkaca, bercermin. Kalau seminggu sekali nggak pernah ngaji, sebulan sekali nggak pernah ngaji, apalagi tiap hari, bercermin. Ini